Pemirsa, DPR secara resmi telah mengesahkan 3 rancangan undang-undang atau RUU tentang daerah otonomi baru menjadi undang-undang terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Pemekaran itu ditujukan untuk percepatan pembangunan dan kemajuan Papua. Sejauh mana pemekaran di Provinsi Papua itu nantinya dapat bermanfaat dalam pembangunan di bumi cendrawasih dan masyarakat Papua? Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema tentang DOB aspirasi orang asli Papua untuk percepatan pembangunan dan kemajuan Papua. Bersama saya, Lucy Toam, inilah sorotan Matoa TV. DPR RI kini telah menetapkan pemekaran 3 provinsi baru di wilayah Papua melalui pengesahan terhadap Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau DOB. Pemekaran wilayah Papua sudah berproses secara bertahap beberapa waktu lalu, di mana telah dibukanya dialog dan masukan dari para pejabat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh elemen yang ada di Papua. Saat ini pemekaran wilayah Papua akan diimplementasikan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat Papua. Pemekaran wilayah Papua akan memperpendek rentang kendali pemerintah daerah yang selama ini terlalu jauh dan kurang efektif pengawasannya. Dengan adanya pemekaran wilayah ini, dampaknya akan lebih terasa mulai dari percepatan pembangunan hingga peningkatan SDM di bumi cendrawasih. Pemekaran ini telah membentuk sebuah ekosistem baru, di mana ekosistem ini saya pikir lebih useful, lebih berguna. Proses pengawasan dilakukan dari provinsi ke kabupaten kota akan lebih mudah, dan secara tidak langsung itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia, mempercepat pembangunan, kemudian dan salah satunya juga ini kemudian akan mengangkat atau membuka mata orang Papua bahwa sebenarnya ada proses pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, tetapi sejauh ini tidak terlaksana dengan baik karena memang kendalinya yang susah. Nah, saya contohkan misalnya selama ini di 29 kabupaten kota terjadi misalnya dalam dunia pendidikan, proses pengawasan yang dilakukan oleh provinsi kepada daerah, terutama dalam pengawasan guru-guru itu kan sangat kurang. Akhirnya banyak siswa yang terlantar tidak sekolah. Nah, proses yang sama juga terjadi di bidang kesehatan. Banyak puskesmas-puskesmas yang akhirnya kosong karena kurang pengawasan dari provinsi. Nanti pada saat ada sidak dari provinsi turun, baru puskesmas tersebut ramai. Nah, ini kan proses-proses yang kemudian harus kita lihat bersama, bahwa kita membangun Papua tidak bisa dengan rentan kendali yang jauh. Karena secara geografis Papua ini sangat luas. Dan kalau dengan rentan kendali yang jauh, ini akan memperlambat pembangunan.